Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Di dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat Al-Kubra was-Sughra, tanda-tanda kiamat besar dan kecil, salah seorang ulama, Dr. Sulaiman Al-Ashqar, itu menulis kenapa kita bisa jatuh ke dalam su'ul khatimah. Padahal kita jamaah, tiba-tiba meninggal su'ul khatimah. Kenapa bisa jatuh ke situ? Ada 4 perkara, saya gambarkan dengan singkat saja, yang menyebabkan bisa jatuh ke su'ul khatimah walaupun sudah beramal banyak. Yang pertama, akidah yang tidak benar. Berakidah tidak benar, tidak kuat mengenal Allah, sehingga tidak timbul rasa takut. Akibatnya, karena merasa tidak mengenal Allah dengan baik, sekali-sekali dia melakukan amal yang melawan Allah karena mengira Allah tidak melihatnya. Jadi akidah kurang kuat, tidak ditanamkan Allah itu melihat kita, tidak lalai dengan semua apa yang kita lakukan, tidak lalai. Jadi kita ini hanya mengenal Allah dalam kalimat, tidak menanamkan keberadaan Allah di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak istiqamah. Jadi ilap-lahap, kambuhan. Ini sedang iman naik, hadir terus di masjid. Lalu kemudian ketika iman turun, hilang dari masjid. Padahal ketika iman turun, jangan hilang dari masjid. Masalah enggak sanggup salat sunnah, silakan. Yang wajib jangan hilang. Betul iman kita naik dan turun, itu hadis. Al-iman yazid wa yanqus, iman naik dan berkurang. Ketika iman turun, enggak sanggup seseorang melakukan puasa sunnah yang biasanya salat duha. Ketika iman sedang turun, enggak salat duha boleh, karena itu sunnah. Tapi yang wajib tetap jaga. Kadang-kadang kita tidak istiqamah. Sekali-sekali beriman, sekali-sekali bermaksiat. Semayang syid. Itu yang pajuh riba syid. Begitu-begitu, Pak. Di sini iman, di sini amal maksiat. Jadi semuanya dilakukan. Puasa, main judi, game online judi, main juga. Enggak istiqamah, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sering bermaksiat. Orang yang sering bermaksiat, walaupun ada ibadah, tetapi bisa jadi dia mati di dalam maksiatnya. Jadi pilihan malaikat mematikan dia, ada kemungkinan mati dalam maksiat. Kenapa? Ada maksiat dalam hidupnya. Orang kalau enggak ada maksiat, datang hanya kerja salat, amar ma'ruf nahi mungkar, pasti matinya di dalam kebaikan. Makanya Nabi menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya jangan sampai ada amalan selain Islam. Itu ada maksiat yang menjadi penyebab su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, iman yang lemah. Disebut iman yang lemah. Enggak terlalu yakin tentang keindahan surga. Dia kenal surga, dia dengar, tapi enggak terlalu yakin, sehingga tidak membuat rasa rindu menuju surga. Akibat tidak ada rasa rindu, iman lemah. Kebalikannya, sekali-sekali jatuh ke dalam amalan-amalan bukan amalan penduduk surga. Dia pun enggak terlalu yakin tentang dahsyatnya azab neraka. Enggak terlalu yakin. Gedepa nerakanya nah, tapi rasa takut terhadap neraka enggak ada. Padahal mudah cara membuat rasa takut. Ambil korek, letakkan di bawah tangan, turn. Kalau terasa panas, membakar kulit, maka fikirkanlah itu saja enggak sanggup tahan, apalagi masuk ke dalam neraka. Jadi jamaah belaka Allah, inilah yang membuat kita kadang-kadang jatuh ke dalam su'ul khatimah. Maka berhati-hatilah. Semoga Allah